Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap anak-anak Tuhan diberkati, tetap kuat, dan tetap terus memiliki pengharapan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena Alkitab jelas mencatat di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita tahu hidup kita ini dituntun oleh Tuhan, kita tahu hidup kita ini Tuhan pelihara, kita tahu hidup kita ini Tuhan yang pegang gitu kan. Tapi seringkali kalau kita mau jujur, keadaan membuat kita goncang, keadaan membuat kita khawatir, keadaan membuat kita takut. Itu sebabnya saya rindu untuk terus kembali mengingatkan setiap umat Tuhan bahwa masih ada Tuhan, bahwa masih ada mujizat, dan bahwa Tuhan itu setia terhadap apa yang Dia janjikan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena sungguh hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali dalam Mazmur 119 di ayat yang ke-75 hari ini. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-75, pemazmur bilang begini, "Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengumandangkan bahwa Tuhan, aku tahu bahwa Engkau itu adil. Tuhan, aku tahu bahwa hukum-hukum-Mu adil. Sekalipun Engkau menindas aku, sekalipun Engkau menguji aku, sekalipun Engkau memproses kehidupanku, Engkau melakukannya dalam kesetiaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu hal yang Tuhan taruh kuat di hati saya tentang keadilan Tuhan. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya, namun ketika kita pegang pernyataan ini, bahwa aku tahu Tuhan itu adil, maka kita nggak akan berpikir aneh-aneh terhadap apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Iya kan? Karena terkadang saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang terlihat ya, menurut kita terlihat itu tidak adil menimpa hidup kita. Kita udah setia beribadah, kita udah rajin memberi perpuluhan, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah berdoa, bahkan kita berpuasa seminggu sekali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tapi ada hal-hal yang terjadi kurang menyenangkan dalam hidup kita. Lalu kita mulai berpikir, Tuhan itu tidak adil. Masa Tuhan lakukan seperti ini? Mana keadilan Tuhan? Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, kita ini bukan orang ateis yang tidak mengenal Tuhan. Kita ini orang percaya yang mengetahui bahwa Tuhan ada dan Tuhan itu adil. Amin. Itu sebabnya saya rindu untuk mengingatkan kembali kepada umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ayo sadari bahwa kita tahu kok Tuhan kita adil. Sekalipun ada kasus-kasus dalam Alkitab yang terkadang kita berpikir, Tuhan kok nggak adil ya? Ada seorang anak yang lahir buta, saudara dikasih dalam Tuhan, murid-murid bertanya, siapa yang berdosa guru? Apakah anak ini, apakah orang tuanya? Yesus bilang, nggak ada yang berdosa. Tidak anak ini, tidak juga orang tuanya berdosa. Tetapi memang Tuhan izinkan hal ini terjadi. Kalau kita lihat dari kacamata pandangan kita sebagai manusia, kita akan bilang Tuhan nggak adil, orang nggak ada yang berdosa. Kenapa anak ini harus dilahirkan secara buta? Tetapi itulah Tuhan, karyanya tidak terselami, cara kerjanya tidak kita bisa mengerti. Tetapi Dia tetap Tuhan yang adil. Ternyata Tuhan Yesus ajar kepada murid-muridnya, untuk kemuliaan Allah anak ini harus dinyatakan. Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupan anak ini, berarti
Ada kalanya sesuatu terjadi dalam hidup kita yang mungkin kita lihat sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan gak adil loh. Ini kok menimpa hidup saya harusnya sebagai anak Tuhan yang takut akan Tuhan, ini tidak ditimpakan kepada saya. Kita mulai hitung-hitungan, ya kan? Seharusnya ini ditimpakan kepada orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Loh, siapa kita atur-atur Tuhan? Kan Tuhan yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat. Kita hanya bisa melihat dari sudut pandang kita manusia melihat. Terbatas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya pemazmur hari ini mengingatkan kepada setiap kita. Ketahuilah bahwa Tuhan itu adil. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan terima kasih karena Engkau adil. Amin saudara. Sekalipun ada hal-hal yang menurut kita tidak adil, sebenarnya itu bukan tidak adil. Kita belum mengerti aja. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa suami mengkhianati saya? Padahal saya sudah sering berdoa buat rumah tangga saya. Kenapa suami saya selingkuh? Kenapa istri saya dibawa lari oleh pria lain? Kenapa begini, kenapa begitu? Ada banyak hal yang kalau kita nggak mengerti, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bilang Tuhan nggak adil. Pesan saya satu hari ini, kalau engkau tidak mengerti, saudaraku, jangan banyak berkata-kata. Karena seringkali ketidakmengertian kita membuat kita agak unik gitu kan. Agak aneh cara berpikir kita. Kalau nggak ngerti, berserah. Kalau nggak paham, jangan ngotot untuk cari tahu. Kalau kita nggak ngerti, nggak paham, ya udah belajar berserah. Kita tahu ke Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, itu pasti akan digenapi buat hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, karena keadilan Tuhan, karena Daud menyadari keadilan Tuhan, maka Daud tidak membunuh Saul dari belakang. Sekalipun Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 16. 1 Samuel pasal 24 ayat 16. Daud bilang begini kepada Saul dari kejauhan. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena Daud mengerti, Daud mengetahui, Daud menyadari bahwa Tuhan itu adil. Kalau Tuhan itu adil, maka Tuhan akan bertindak dalam keadilannya. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan hari ini, engkau yang mendengarkan program Bible and Coffee, ayo sama-sama, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu yang Tuhan lakukan adalah sebuah keadilan. Kalau Tuhan lihat kita perlu dibentuk, Tuhan lihat kita perlu diproses, Tuhan lihat kita perlu didewasakan, itu merupakan keadilan Tuhan. Makanya pemazmur bilang, aku tahu bahwa engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Sekalipun Tuhan membentuk aku, kata pemazmur, sekalipun kau menindas aku. Itu sebabnya di ayat sebelumnya pemazmur bilang, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita mengakui dan menyadari bahwa kita punya Tuhan yang adil. Sekalipun seringkali yang kita lihat ini sebuah ketidakadilan, tetapi karena apa yang kita lihat merupakan sebuah ketidakadilan, bukan berarti di pemandangan mata Tuhan itu tidak adil. Karena yang manusia lihat berbeda dari apa yang Tuhan lihat. Tuhan lihat secara keseluruhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, tetapi kita sebagai manusia yang melihat hanya melihat sebatas apa yang bisa kita lihat. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak tahu, jangan sok tahu, jangan sok ngerti. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak tahu, lebih baik kita belajar diam dan berserah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu. Hari ini kami diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah yang adil. Keputusanmu adalah keputusan yang adil. Hari ini hamba membawa setiap umat Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus mendewasakan kami. Membuat kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Hukum-hukum-Mu adil, ketetapan-ketetapan-Mu adil, keputusan-keputusan yang Kau ambil, yang Kau buat dalam hidup kami adalah adil. Dan biarlah kami belajar untuk dewasa dalam sikap kami ya Tuhan. Menyikapi setiap keadaan, menyikapi setiap peristiwa. Hamba berdoa dalam nama Yesus buat umat Tuhan. Biar diberikan kelegaan dari setiap ketidakmengertian akan yang terjadi. Kami mau belajar berserah karena kami tahu apapun bisa terjadi dalam hidup kami. Tetapi Tuhan mereka-rekakannya, mendatangkan keadilan bagi kami untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat hari-hari ini dalam nama Yesus diberikan kelegaan.
Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.